Mengapa orang Israel itu menderita kekalahan ketika membawa tabut ini ke medan perang? Israel tidak dapat mengabaikan perjanjian dan memaksa Tuhan untuk bertindak atas kemauan mereka sendiri. Sebaliknya, kuasa Tuhan itu hanya dicurah. Shalom, kita masuk episode ke-23 dan kali ini kita sudah masuk di masa kerajaan. Masa kerajaan ini akan mengambil kitab 1 dan 2 Samuel dan 1 Raja-Raja dari bab 1 sampai 11. Pada masa ini perjanjian dengan Tuhan itu meningkat dari perjanjian kepada sebuah bangsa dengan Musa menjadi perjanjian dengan sebuah kerajaan dengan Daud, ya. Nah, kita sudah bahas kitab Hakim-Hakim yang berakhir dengan kalimat kala itu tidak ada raja di Israel dan setiap orang melakukan yang baik di matanya. Jadi ada dua kondisi, ya. Pertama, Israel tidak memiliki raja. Kedua, mengencangnya relativisme. Nah, setelah masa yang penuh tekanan di kisah penaklukan di kitab Yosua dan Hakim-Hakim, ya, penuh tekanan itu, kini sebetulnya berubah dengan memberi harapan dalam masa kerajaan ini. Mereka juga mengalami masa keemasan walaupun pendek, ya. Kita akan fokus kepada 4 tokoh, yaitu Samuel, Saul, Daud, dan Salomo. Kali ini kita akan berbicara dulu tentang Samuel, ya. Kita akan mulai. Samuel itu mempunyai peran yang banyak pada masanya. Ia adalah seorang imam, itu bisa antara lain di 1 Samuel 2 ayat 11, juga 7 ayat 9. Ia seorang nabi, 1 Samuel 3 ayat 20, peramal atau pelihat, ya, 1 Samuel 9 ayat 6 misalnya, dan hakim terakhir Israel, 1 Samuel 7 ayat 15. Ia merupakan karunia Tuhan untuk ibunya yang mandul. Kemudian ia didedikasikan sejak kecil untuk menjadi pelayan yang setia, yang kelak nanti akan menunjuk raja pertama Israel. Nah, rencana Tuhan untuk memulihkan kekacauan Israel yang tidak memiliki seorang raja itu dimulai dengan kisah seorang perempuan bernama Hana. Ia dari suku Efraim yang datang ke Silo untuk menyembah Tuhan di mana tabernakel itu berada, ya. Dia seorang yang setia kepada Tuhan tapi mandul. Ini mengingatkan kembali kepada kisah siapa? Sarah dan Rahel. Namun demikian, sekali lagi di dalam keadaan buruk, Tuhan itu memperlihatkan kesetiaannya. Seperti yang dijanjikan di dalam kitab Ulangan, kan, yang ia akan mengangkat kemandulan bagi mereka yang setia pada perjanjian. Itu di Ulangan 7 ayat 12 sampai 14. Dalam nama Tuhan, Hana bernasar jika Tuhan mendengar doanya untuk dapat memiliki anak, maka ia akan mendedikasikannya untuk pelayanan kepada Tuhan. Inti dari doanya yang tulus itu adalah memohon Tuhan untuk mengingat, dalam tanda kutip, ya, 1 Samuel 1 ayat 11. Memanggil Tuhan itu untuk mengungkapkan kesetiaan akan perjanjiannya sebagaimana yang telah dilakukan untuk Nuh dan untuk Israel. Kejadian 8 ayat 1 dan Keluaran 2 ayat 24. Ketika ia berdoa, kita berjumpa dengan sosok bernama Eli. Seorang imam yang sedang duduk. Harafiahnya adalah tahta. Eli itu bukan raja, ya. Ia adalah imam dan hakim. 1 Samuel 4 ayat 18. Tahtanya ini mengingatkan kita akan pengaruh orang-orang Lewi di masa hakim-hakim, ya. Ya, betul. Jadi potret Eli juga memang kurang positif. Pada masa itu,
imam itu berdiri ketika mempersembahkan kurban dan memimpin umat berdoa. Baru akan duduk ketika semuanya itu selesai. Namun di sini dan juga nanti ya saat menjelang ajalnya di 1 Samuel 4 ayat 13, kita menjumpai Eli sedang duduk seolah-olah tugas imamatnya itu telah selesai. Meskipun ya saat itu Israel sebetulnya sedang dilanda kekacauan baik di bidang agama dan politik. Ia juga menegur Hana yang dikira mabuk padahal sedang kusuk berdoa. Ini mengungkapkan apa? Bahwa Eli itu menilai dengan gegabah penilaiannya ya. Jadi dalam diri Eli, kita itu diberikan bukti bahwa semua orang termasuk imam hidup menurut apa yang baik di matanya. Bukan hidup menurut kehendak Tuhan. Tuhan pun kemudian mengingat ya akan Hana ini. Sehingga lahirlah Samuel. Dan ia didedikasikan untuk pelayanan Tuhan. Ada kidung Hana yang merayakan bukan saja penebusan seorang ibu dari kemandulan, tapi juga penebusan Israel yang akan datang. Kidung itu mengantisipasi pembalikan nasib Israel yang akan segera terjadi. Ya. Penindas Israel yang kuat akan segera dipatahkan, dan Israel yang lemah akan menjadi kuat. Yang lapar akan dipuaskan, yang miskin akan dimuliakan, dan yang hina diberi kursi tahta kehormatan. 1 Samuel 2 ayat 18. Pembalikan yang terakhir ini adalah sebuah nubuat ya. Akan muncul Raja Israel seperti dikonfirmasikan di Kidung Hana. Tuhan akan menghakimi pada akhir zaman, memberi kekuatan pada rajanya, memuliakan dia yang diurapi. 1 Samuel 2 ayat 10. Dan seperti kita ketahui di dalam perjanjian baru, Roh Kudus akan menjamah Maria dan ia akan mengandung raja dari segala raja. Kidung Maria yang disebut juga Magnificat itu bisa dilihat di Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Itu memberi gema yang serupa dengan Kidung Hana. Dalam kisah ada beberapa adegan yang menyingkap suatu kontras ya antara kebejatan keluarga Eli, di mana anak-anaknya itu serakah mencuri kurban untuk Tuhan, dibandingkan dengan keluarga Hana dan suaminya ya Elkana dan anaknya Samuel yang rajin berziarah tahunan ke Silo. Sementara orang tua Samuel itu membimbing anak mereka untuk setia menjadi pelayan Tuhan, anak Eli terus-menerus berhubungan seksual dengan perempuan pelayan bait suci dan hanya mendapat teguran yang lemah dari ayah mereka, Eli. Sementara Samuel itu bertumbuh baik ya secara fisik dan disukai oleh Tuhan dan manusia. 1 Samuel 2 ayat 26. Seorang abdi Allah yang tanpa nama itu menyatakan penghakiman kepada Eli dan anak-anaknya. Ini dikonfirmasi oleh Samuel yang mendapat penglihatan atau vision ya, bahwa Eli dan anak-anaknya itu akan dihukum. Jadi ada dua ya, abdi Allah dan Samuel, dua saksi. Kalau kita ingat ya episode 9 tentang Yusuf itu, dua kali itu tanda apa? Sebuah kepastian ya. Kejadian 41 ayat 32. Dan ini akan mengakhiri keluarga atau rumah tangga Eli sebagaimana telah ditetapkan oleh Tuhan. Penghakiman jatuh ketika anak-anak Eli yang namanya Hofni dan Pinehas ini membawa tabut perjanjian ke dalam medan perang melawan bangsa Filistin. Tabut perjanjian yang adalah kaki-kaki Allah yang bertahta di atas kerub itu dirampas oleh bangsa Filistin. Hofni pun dan Pinehas terbunuh dan Israel pun hancur. Ketika Eli diberitahu informasi ini, ia jatuh dari kursi, dalam tanda kurung tahta ya, dan lehernya patah. Teks di dalam bahasa Ibrani ini bermain di dalam kata-kata.
ya, kafet dan kafot. Eli meninggal karena tua dan kafet yang artinya berat. Ini mirip kafot ya, yang juga berarti keberatan. Eli yang merampas kemuliaan Tuhan dengan membuat dirinya kafet karena daging kurban terbunuh oleh dosanya. Tabut mendatangkan petaka kemanapun ia pergi, ya. Ia akan menyebar di antara kota-kota Filistin, ya, sudah dirampas oleh orang Filistin, maka terjadi petaka. Antara lain ya, kehancuran dewa Dagon. Dewa Dagon ini dewa pertanian yang disembah oleh bangsa Filistin, ya. Terjadi wabah tikus dan juga terjadi tumor pada orang-orang Filistin. Hukuman ini menandakan apa? Bahwa Tuhan itu sungguh hadir di dalam tabut. Mengapa orang Israel itu menderita kekalahan ketika membawa tabut ini ke medan perang? Israel tidak dapat mengabaikan perjanjian dan memaksa Tuhan untuk bertindak atas kemauan mereka sendiri. Sebaliknya, kuasa Tuhan itu hanya dicurahkan lewat rahmat kepada mereka yang setia, kepada mereka yang menyesali dosa-dosa mereka. Itu seperti diutarakan oleh Samuel di 1 Samuel 7 ayat 3. Kemenangan dapat diraih hanya jika umat Allah berbelok dari penyembahan berhala dan hanya percaya kepada Tuhan. Setelah orang-orang Filistin menyerahkan tabut perjanjian kepada Israel, Samuel lalu memimpin umat dalam ibadah dan berkurban di Mizpah. Suatu kepemimpinan yang tidak pernah diperlihatkan oleh Eli. Dan Tuhan pun membebaskan Israel dari musuh-musuhnya. Orang Filistin menjadi lemah dan tidak dapat lagi memasuki daerah Israel. 1 Samuel 7 ayat 13. Nah, pada masa tua Samuel, anak-anaknya bernama Yoel dan Abia ini menjadi penerus hakim Israel, ya. Tapi sayangnya mereka itu bercela, tidak seperti ayah mereka. Nah, umat ini masih terngiang tuh dengan anak-anak Eli, ya. Lalu mereka berkumpullah di Rama dan mengajukan permintaan yang akan mengubah sejarah Israel. Mereka minta raja untuk dapat memerintah mereka seperti bangsa-bangsa lain. 1 Samuel 8 ayat 5. Nah, permintaan ini menimbulkan pertanyaan, apakah Israel itu tidak punya raja? Israelnya sesungguhnya telah memiliki raja yang ilahi, yang bertahta di atas kerub, yang memberi Israel itu perlindungan dan memberi kebajikan. Praktek perpuluhan yang diberikan untuk Tuhan itu sebetulnya tanda bahwa Tuhan itu raja. Karena di dalam tradisi Timur kuno, perpuluhan adalah upeti untuk raja. Jadi permintaan ini sebetulnya melawan masalah ya yang fundamental. Umat Allah itu buta melihat fakta bahwa Tuhan adalah raja dari segala raja. Minta sosok raja manusia ini artinya Israel menolak Tuhan sebagai raja mereka. 1 Samuel 8 ayat 7. Tuhan lalu menginstruksikan Samuel untuk memberi peringatan kepada umat tentang konsekuensi atas permintaan mereka. Ini ditekankan 4 kali menggunakan kata lukea, ya, artinya ambil. Itu di 1 Samuel 8 ayat 11, 13, 14, dan 16. Raja dunia itu memerlukan anak laki-laki dan perempuan untuk mendukung kebutuhan kerajaan. Seperti tentara, pemanen, pelayan rumah tangga kerajaan. Ya. Raja yang berdaulat itu memerlukan juga perpuluhan tambahan selain perpuluhan yang diperintahkan Taurat. Permintaan Samuel akan terbukti nanti ketika Raja Israel yang akan datang itu membebani rakyatnya, bahkan memperbudak. Ya. Ini seperti Firaun reborn.
Hanya saja kali ini Tuhan tidak akan datang menyelamatkan. Israel yang pernah dipanggil secara khusus di antara bangsa-bangsa lain, itu di Keluaran 19 ayat 5 sampai 6, mau menggantinya menjadi bangsa seperti bangsa-bangsa lain, 1 Samuel 8 ayat 5 dan 20. Dan Tuhan pun memberi apa yang Israel inginkan. Dan walaupun ya, kerajaan Israel itu hadir karena keinginan yang keliru, Tuhan pada akhirnya akan mentransformasikan kerajaan di buminya ini menjadi sebuah kerajaan yang suatu hari kelak menjadi kerajaan yang tidak akan pernah berakhir dengan raja di atas segala raja, Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan akan sekali lagi menjadi Raja Israel. Sampai di sini dulu episode 23. Sampai jumpa episode 24 berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.